Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 9A dan 9C yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Jeffrey akan memberikan pembahasan terkait soal latihan penilaian akhir semester yang sudah Ustadz kirimkan di YouLearning. Nah, di situ ada 5 latihan soal di mana nantinya latihan soal yang kita kerjakan ini akan keluar sebagiannya pada penilaian akhir semester nanti karena soal-soal PAS itu akan diambilkan dari soal latihan ini. Nah, langsung saja teman-teman kita bahas di soal yang pertama, latihan soal yang pertama yaitu post-test IPA 9. Oke, ini tidak usah kita isi, langsung saja. Yang pertama, organ reproduksi pada pria sebagai penghasil sperma adalah testis jawabannya. Kemudian yang kedua, berdasarkan gambar ini adalah gambar organ reproduksi perempuan, di mana ditanyakan adalah proses fertilisasi. Jadi proses fertilisasinya akan terjadi pada bagian nomor 5. Bagian nomor 5 ini kita sebut dengan oviduct atau istilah lainnya adalah tuba fallopi. Kemudian nomor 3, bagian yang ditunjuk oleh nomor 5 tadi ya, sudah kita jawab yaitu tuba fallopi. Kemudian berikutnya nomor 4, fungsi bagian organ reproduksi. Nah, ini adalah organ reproduksi pria, di mana yang ditanya adalah nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah penis, ya, berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam vagina. Kemudian nomor 5, jika ovum tidak dibuahi, maka yang terjadi adalah dia akan meluruh dan menjadi darah menstruasi. D. Berikutnya nomor 6, jaringan pada sistem reproduksi wanita yang akan meluruh saat terjadi fase menstruasi dan akan tumbuh kembali sebagai tempat implantasi atau penempelan janin disebut dengan jaringan endometrium ya. Jadi dia menempel pada dinding uterus. Nomor 7, di antara penyakit sistem reproduksi yang ditandai dengan adanya bercak merah pada lapisan dinding uterus atau endometrium, kita sebut dengan endometriosis. Nah, nomor 8, ini lagi-lagi sistem reproduksi pria ya, yang ditunjukkan oleh nomor 7. Jadi nomor 7 ini adalah kelenjar prostat. Kalau kelenjar kopri atau kelenjar bulbo uretral ini sama, itu berada di bawahnya yaitu nomor 8. Kemudian nomor 9, penyakit menular seksual yang menyebabkan terjadinya penurunan sistem imun yaitu kita sebut dengan AIDS. Kalau HIV itu adalah virusnya, sedangkan penyakitnya kita sebut dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Berikutnya nomor 10, berikut ini adalah hormon yang berperan dalam terjadinya ovulasi pada wanita, itu adalah FSH dan LH. Kemudian ini adalah gambar grafik menstruasi ya. Kemudian berdasarkan grafik ini, siklus menstruasinya terjadi selama 28 hari. Nah ini hari pertama sampai 28 ini namanya siklus menstruasi. Kalau ditanya berapa hari menstruasinya, ya kita cukup menjawab sampai ini, 7 sampai 8 hari ini. Karena yang ditanya adalah siklusnya, berarti keseluruhan dari gambar ini. Soal berikutnya nomor 12, proses ovulasi akan terjadi manakala ya kita lihat di sini ada beberapa hormon ya. Siklus ovulasi ya, mohon maaf, ini ovulasi itu terjadi pada saat LH dan estradiol ini adalah estrogen ya. Hormon LH dan estrogen itu meningkat sehingga di sini jawabannya adalah A. Kemudian soal berikutnya, hormon yang berfungsi untuk melonggarkan tulang panggul sehingga memudahkan proses melahirkan kita sebut dengan hormon relaksin. Ya, dia berfungsi untuk merelaksasikan tulang panggul sehingga akan melebar pada saat proses persalinan. Pernyataan berikut ini yang tepat tentang oogenesis, yaitu merupakan proses pembentukan sel telur. Kemudian urutan jalannya sperma keluar dari tubuh, ya. Yang pertama adalah dari testis menuju epididymis, kemudian vas deferens, vesica seminalis, dan uretra. Nomor 16, perempuan yang menderita diabetes mellitus itu akan rentan terkena penyakit berikut ini, yaitu penyakit keputihan. Nomor 17, penularan HIV dapat terjadi dengan cara berikut kecuali
Diperhatikan, ini ada kata-kata kecuali, yaitu kecuali dengan gigitan nyamuk. Karena tidak mungkin kalau gigitan nyamuk menularkan HIV. Nah, ini bahaya sekali, teman-teman. Nomor 18, perhatikan organ reproduksi pada wanita berikut ini. 1 vagina, 2 uterus, 3 ovarium, 4 oviduk. Jalannya ovum sejak terbentuk sampai menjadi embrio yang berkembang menjadi janin adalah ovum itu nanti terbentuknya di ovarium, berarti nomor 3. Yang diawali nomor 3 adalah B. Kemudian nomor 4 ya, menuju oviduk, kemudian dia akan menuju uterus. Nomor 19, fetus atau janin memperoleh nutrisi dari ya cadangan makanan yang disalurkan melalui plasenta. Nomor 20, nah ini adalah gambar dari proses spermatogenesis. Nah, proses ini terjadi di bagian yang kita sebut dengan tubulus seminiferus yang terletak pada testis, yaitu saluran-saluran ya berbentuk seperti selang-selang begitu ya, yang mana di situ tempat terjadinya spermatogenesis. Nah, ini juga sama adalah proses spermatogenesis. Nomor 1 dan 2 itu kita sebut dengan spermatogonium dan spermatosit primer. Nomor 22 ini sama, masih dalam proses spermatogenesis. Jadi spermatid ditunjukkan oleh nomor 4 ya, spermatid. Ingat bahwa spermatogonium nomor 1, nomor 2 adalah spermatosit primer, nomor 3 spermatosit sekunder, nomor 4 spermatid, dan nomor 5 adalah sperma. Nah, pertanyaan nomor 23 ini terkait dengan oogenesis ya. Oosit primer dan ootit ditunjukkan oleh nomor, ingat nomor 1 ini adalah oogonium, perhatikan. Nomor 2 adalah oosit primer, dia akan membelah menjadi 2. Yang pertama adalah oosit sekunder dan badan kutub primer ya, atau badan polar primer. Kemudian oosit sekunder dia akan membelah menjadi ootit dan badan kutub sekunder, sementara badan kutub primer akan membelah menjadi 2, badan kutub sekunder. Maka kalau yang ditanya adalah oosit primer dan ootit ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 4. Nomor 24, gambar ini juga sama, masih pada proses oogenesis ya. Berarti ini jawabannya adalah oogenesis ya, karena prosesnya sama dengan yang di atas. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa oogenesis itu akan menghasilkan 1 sel telur saja, yaitu ini nomor 5 ini, dan 3 badan kutub yang nantinya akan terdegenerasi. Nah, itu pembahasan soal di bagian yang pertama, teman-teman. Maka kita akan masuk di bagian yang kedua, ya, ini adalah tentang sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Oke. Istilah reproduksi pada tumbuhan dengan cara pergiliran keturunan. Antara sporofit dan gametofit kita sebut dengan metagenesis. Pada daur hidup, lumut protonema akan berkembang ya, membentuk antheridium dan archegonium. Kemudian tempat terjadinya proses penyerbukan pada spermatopita ini adalah di kepala putik ya. Kemudian menurut asal serbuk sarinya yang tidak termasuk. Nah, ini tidak termasuk ya, tidak termasuk adalah heterogami. Kemudian berikut ini merupakan reproduksi vegetatif alami ya, yang alami kecuali adalah stek. Kantang melakukan reproduksi vegetatif alami dengan umbi batang, jelas sekali. Ini pelajaran SD kelas 6 ya sebenarnya teman-teman. Spora tumbuhan paku yang jatuh di tempat sesuai akan tumbuh menjadi paku ya, ingat paku, dia akan tumbuh menjadi protalium. Kemudian kelompok tumbuhan yang menghasilkan spora itu ada Bryophyta dan Pteridophyta. Bryophyta ini adalah lumut dan Pteridophyta adalah paku. Pasangan tumbuhan berikut berkembang biak dengan tunas, yaitu bambu dan pisang. Kemudian berkembang biak dengan tunas adventif kecuali, ingat di sini ada kecuali, yaitu temulawak, karena temulawak berkembang biak dengan akar rimpang. Nah, ini gambar bawang ya, teman-teman. Sehingga dia akan berkembang biak dengan umbi lapis, sangat cukup jelas, saya kira. Nah, ini gambar cocor bebek, dia akan berkembang biak dengan tunas adventif. Ini tunasnya, bagian yang bergerigi ini. Kemudian nomor 13, ya, ini adalah singkong yang di stek